Ini diganti scale semua ya guys, measure-nya. Iya, no semua. Labelnya nih Y1, Y, X1, X2, X3 sampai bawah. 8 sampai kalau misalnya 8. And then coba lihat data view-nya. Edit nak tambahin dong maksudnya. Apa gak usah? Apanya? Ini. Tambahin apa? Tambahin yang tadi. Enggak kan yang tadi belum kan? Belum dilanjut kan? Ke analyze, regression, and then linear. Yap. Kok beda ya? Sama. No, sama. Set. And then Saya pindahin ke sini, tebakkan ke bawah. ya. Keren kan? Yang X-nya masukin ke independen. Ada ininya ya, interpretasinya. Ada Subtitle. Lalu sudah statistik origin R-square. Dirtin Watsons itu dicentang juga Dirtin Watsons. Oh iya. Oh ini Itu semuanya. semuanya. Ini juga nih. Yep. Oke. Semuanya. Kayak maju. Hilwa. Level berapa? Kita ingat lah. Semoga ini gak nyampe 33 giga. So klik continue. Kemudian plot S itu S resit Y yang S. ya Z Z Z. atas out. Yang kedua Z presit apa resit ada yang resit sama-sama resit yang resit bukan spread. Oh ini spread. Pret. Terus normal ya sih yang sendiri. Ini ada asistennya karena kita harus ngevoka. Save. Kayak mana? Save. Checklist yang unstandardized. Udah? Banyak banget ya. Udah. Continue. Sudah. Continue. Habis itu oke. Iya, satu doang. Oke. Kok cepetan kita, Cok? Sudah. Coba gedein Hana. Ada yang di kanan. Centang sendiri. Gue inget mana, Cok, ngomong. Iya, yang di kanan. Ya udah continue udah. Lanjutnya Ke ini, Jak. analyze Kiri ke halang. unparametric. Bentar. Analyze ke Udah. Mana unparametric? Adanya non. Mana non? Non apaan, Kak? Iya betul, non. Oh iya. Terus ke unparametric legacy, Kemudian sample QS. iya. Dah. Pencet nah. Kan gede banget ya?
Ini kayak kecil banget. Di tes variableisnya masukin yang unstandard ini. Tes ya. Oke. Kok kita dikit banget Iya ini kayak ya? kedua. Bisa scroll gak sih? Gak bisa. Aisyah juga kayak gitu. Sama Ini beda versi. Premium versi kali. Enggak, itu bagian bawahnya punya makanya banyak banget tes distributionnya. itu kayak ada mie-mian. Kayak ada poison. Oh sama aja deh, tapi bisa diatur-atur gitu deh. Tapi nggak bisa nggak sih karena itu warnanya blur gitu. Nggak bisa diubah-ubah. Oke guys, sampai Udah, sampai besok. Nggak ada custom-customnya, ngaruh nggak? Itu yang bagian tes distributionnya. Tapi Di sini cuma normal, Python, terus before. Biasanya kalau beda versi itu beda. Nah, beda versi yang baru. Oke. Ini kayak versi tua deh guys. Versi jaya kan ya. Versi jadul. Oke. Oh. Bagaimana cara membacanya? Apa tadi deh? Baca regression. Nah ini. Yang pertama di sini ada descriptive static. Itu descriptive statistik. Rata-ratanya ada standar deviasi sama ini total dari jumlah data yang kita pakai. Kemudian di correlation ini untuk melihat korelasi antar variabel. Melihat korelasi antar variabel. Misalkan di sini korelasi Nih Y soalnya terhadap X1 yang ini nih. Y terhadap X1. Ini 0,028. Terus ini korelasi Oh, Y terhadap X2, Y terhadap X3, X2, terus bagus bro, gitu banget gua. X4 dan seterusnya. Itu Sumpah. kita salah tahu. Tapi sama tahu. Nilainya 8 kakaknya 28. iya kita 8. Ih. Kok dia 28 sih? Coba Aisyah lu 28. Sama. Udah Aisyah aja ganti. Yang benar. Lu jadi asisten gua berarti. Di korelasi ini kita harus punya nilai kurang dari 0,85. Sehingga itu bisa dibilang bisa dikatakan signifikan. Kalau lebih dari 0,85, iya tidak signifikan. Kemudian ini model summary. Di sini ada nilai adjusted R square. Biasanya kalau misalkan di ujian di UTS 11 biasanya ibu itu nyantumin soal suruh nentuin nilai koefisien determinasi. Nah, jadi kata lainnya itu adjusted R square. Jadi nanti kalau misalkan ibunya minta untuk tunjukin nilai koefisien determinasi, kalian tunjukin nilai adjusted R square yang 0,423. YouTube-nya ganti tapi tata cara tetap benar kok. Betul. Datanya doang sama. Soalnya ada data gini. Iya. Ya, jangan beda. Iya. Demi apa? Nih, ini untuk interpretasinya ya. Jadi berarti kan tadi nilai kita itu besar 0,423. Berarti adjusted R square sebesar 0,423 artinya sebesar 42% variasi PDB dijelaskan oleh tadi variabel X keseluruhan, sisanya sekitar 58 dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Jadi tinggal ubah angkanya aja sesuai sama yang di ini outputnya. Yang ini
Nada. Mau foto. Udah. Hah? Sudah semuanya? Ada ini, Jir. Tadi tiba-tiba ada ini. Ini ada dua. Ini semua ada. Tapi Lanjut ya. Kemudian di sini ada output ANOVA. Sini kita bisa melihat nilai uji F atau uji simultan. Biasanya disebutnya uji simultan. Ini disebutnya F statistik. Ini signifikan probabilitas dari F statistik. Jadi kan ini kan nilai F statistiknya sebesar 3,58, maka dia harus lebih besar dari F tabelnya. F tabel itu bisa kalian cari di Google juga ada F tabelnya, tapi bisa juga lewat Excel. Nah, kalau signifikan itu dia harus kurang dari 0,05. Nah, berarti dia dikatakan signifikan jika kurang dari 0,05. Berarti kalau misalkan 0,021 dia signifikan apa enggak? Berarti kalau uji F, uji simultan itu artinya keseluruhan dari X1 sampai X6 itu tuh secara keseluruhan mempengaruhi mempengaruhi Y sebesar 0,021 gitu. Kemudian di sini ada output koefisien. Di output ini di standar yang B ini biasanya kita gunain untuk persamaan model. ujung-ujungnya lu kan Jadi yang misalkan nemenin gua. nanti di UTS ibunya minta untuk persamaan model dari data ini gitu misalkan. Jadi nanti teman-teman tinggal masukin yang konstan itu kan berarti kan Y ini karena nggak ada spidol ya. Pokoknya Y sama dengan C plus X1 sampai X6 ditambah itu jadi Y sama PDB sama dengan min 4,311 ditambah 0,882 X1 dan seterusnya. Paham nggak? Paham. X1 ini nih guys. Kita ada spidol Kak. Kayak gini nih misalkan kan kalau di sini contohnya yang standarnya konstannya itu 2,175. Berarti di sini ya Y sama dengan ini C, ini X1 ditambah X2 terus ditambah X3 sama X4. Nyesuaiin sama nilai ini yang misalkan Bagi ya, ini guys. minus, bukan ditambah tapi kurang. Tuh, paham? Ini kurang jelas. Ini kan Udah Ada kayak yang masih belum paham? yang tembok ini. Biar bisa diulang. itu pakai spidol. Kak, ada spidol Kak, boleh yang tadi nggak? Ada. Ih, niat banget lucu. Ini nih yang ini. Tadi gue pause. Oh iya. Kemudian X1-nya X1-nya 0,882 X2 X1. Apa yang salah ya? Minus 1,667. pokoknya dan seterusnya sampai X6. Boleh ganti kakaknya. kelihatan nggak? Ini kan tadi kan apa
nggak bakal Kita bikin posternya bener. kayak misalkan di Tapi bener. iya ini adalah untuk Oh, pakai tahun. Lu pakai tahun saat tadi. Pakai. Ah. Enggak, gua hapus. Kata lu enggak hapus. Tapi dan salah ya? Sampai lupa. Scale udah scale semua. Oh, numerik udah ganti belum? Udah. Kan numerik. Iya, udah numerik semua. hitung harus lebih besar dari F sampai. Pokoknya kebalikannya dari signifikannya. Ya. Apa ya, ulang. Ya. Coba. Hafalin aja signifikannya pokoknya. Sedikit malu ingat. Nah, di sini juga ada interpretasinya dari si persamaan Sudah awal yang ini. muda. Kalau yang hitung tuh lebih kecil kan? Lebih besar. Jadi misalkan X1 ini Ayah. ini 0 F hitung lebih besar. Kecil kan? Y-nya itu cuma ini doang. Oh. Udah ya. Signifikan baru gede kan? Ya, oke. Terima kasih ya. Ya, terus Tapi tandanya bener. cara interpretasinya berarti Benar. variabel Lagi kan atau PD. gini GK tuh jadi K kecil, kalau besar kan gini jadi Jadi B. tadi kan jika semua variabel X-nya itu nilainya 0, maka Jangan nilai jangan Y atau PDB-I sebesar salin sama tulisan. 4,311. Ini ya kita nulis. Ah. Gua copy aja sih. Sini aja ya. Atau apa ya? Nanti sesuaiin sama nilai yang tadi. Jadi waktunya dari Asal. Ya kalau nggak jelas ada fotonya Maisha katanya. Nada. Tadi yang foto yang kedua siapa dah? Hmm? Tetap gak ada minusnya. untuk koefisien juga ada T. Ini tuh T statistik atau T hitung. Di sini biasanya disebut ujian juga namanya uji parsial. Masing-masing variabel. Iya Kan parsial. kalau uji F tadi secara keseluruhan dari X1 sampai X6 terhadap Y. Kalau ini masing-masing dari X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, sampai X6 terhadap Y. Nilainya juga sama. Di tes statistik ini kita harus lebih besar dari T hitung dan signifikannya juga harus lebih kecil dari 0,05. Berarti kalau di sini yang signifikan yang mana aja? Apa? Yang parsialnya, yang T. Nih, dia kan. Nah, Apa? Variabel X2, variabel X3, Yang numeriknya? variabel X5. Ya udah. Emang udah ya? Ah, Hah? udah. X1 kali. Apa? Kemudian cara interpretasinya juga teman-teman bisa lihat di sini. Pokoknya nggak apa. Ini ke bawahnya sama ya, cuma ganti nama variabelnya aja sama. Ini ya regression ya. Regression. Oh, cara Udah interpretasi. difoto semuanya? Udah kak. Lanjut. Ini untuk uji normalitas. Uji normalitas itu yang ada di uji asumsi klasik. Syaratnya itu Syaratnya. kan kalau signifikan untuk uji asumsi klasik itu harus lebih dari 0,05. Sedangkan di sini nilainya 0,30, 0,030. Ini guys, yang ini guys. 0,030. Nah, maka dia ini bisa dikatakan datanya tidak dalam distribusi normal. Oh, Paham? karena lebih besar dari 0,05. Ada yang mau ditanyain? Di SMS di sini? Mau nanya kenapa kita beda? Kalau nggak ada kita lanjut
Ayah. Tadi sorry kalau menyebar, gimana dah? Suruh. Bebas. Oke, sampai sini SPSS.